Halo Tribuners, saya Diamita menemani Anda dalam live update pagi hari ini. Kami akan menjanjikan sejumlah fakta terkait kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Ardiansyah. Kecelakaan ini terjadi di Tol Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis 4 November 2021, sekira pukul 12:34 waktu Indonesia Barat. Kabar duka meninggalnya Vanessa dan Bibi meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan sahabat. Vanessa Angel dan suami tewas dalam kecelakaan maut yang terjadi di Tol Nganjuk arah Surabaya pada Kamis 4 November 2021. Pemilik nama asli Vanessa Adzania itu melakukan perjalanan ke Surabaya lantaran ada urusan pekerjaan. Kecelakaan ini terjadi di ruas tol kilometer 672 jalur A arah Mojokerto sekira pukul 12:34 waktu Indonesia Barat. Dalam mobil Pajero putih yang mengalami kecelakaan tersebut, ada 5 orang yang menjadi korban. Mereka yakni Vanessa Angel, Bibi Ardiansyah, Galaskai yang merupakan anak balita Vanessa, pengasuh, dan Tubagus Jodi yang merupakan sopir. Dari foto yang ramai beredar di media sosial, nampak mobil putih yang mereka tumpangi ringsek di bagian depan dan kiri. Tribuners, insiden yang dialami oleh Vanessa Angel ini diketahui merupakan kecelakaan tunggal. Saat kecelakaan, kondisi jalur tersebut lengang dan cuaca cukup cerah. Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Kombes Latif Usman saat dikonfirmasi mengatakan mobil menabrak beton pembatas jalan. Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah dinyatakan tewas di lokasi kejadian, sedangkan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Berdasarkan keterangan sementara, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repli Handoko menyebut kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk. Berdasarkan laporan wartawan Tribun Jatim, Tubagus Jodi, sang sopir, sempat melakukan upaya pengereman. Diduga mobil dalam keadaan melaju kencang saat menabrak beton pembatas jalan tol. Meski begitu, kini polisi masih melakukan pendalaman terkait dengan penyebab lain kecelakaan. Dari hasil pemeriksaan sementara, mobil yang ditumpangi rombongan Vanessa Angel diperkirakan melesat dengan kecepatan tinggi. Mobil Mitsubishi Pajero berplat nomor B1264BJU diduga melaju dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Di Lantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Latif Usman mengungkapkan, mobil sport itu menabrak separator jalan sebelum terguling beberapa kali dengan posisi mobil mengarah ke barat. Ia juga mengungkapkan bahwa tubuh Vanessa ditemukan 3 meter dari lokasi mobil. Kombes Latif menjelaskan, Vanessa tak mengenakan sabuk pengaman sehingga terlempar sejauh 3 meter saat kecelakaan terjadi. Sementara itu jasad sang suami, Bibi Ardiansyah, terjepit mobil yang hancur.
Terkait fakta bahwa Vanessa terpental sejauh 3 meter saat kecelakaan, kuasa hukum keluarga memberikan keterangannya. Kuasa hukum keluarga Vanessa Angel yakni Milano Lubis saat dimintai keterangan mengungkapkan posisi masing-masing korban di dalam mobil. Milano Lubis mengatakan saat itu Vanessa duduk di belakang sang suami. Suami Vanessa yakni Bibi Ardiansyah diketahui sedang duduk mendampingi sang sopir. Sementara itu, di samping Vanessa terdapat asisten rumah tangga dan sang anak Galaskai. Selain korban tewas, kecelakaan ini juga membuat 3 orang lainnya termasuk anak Vanessa Angel mengalami luka-luka. Anak Vanessa Angel, Galaskai Ardiansyah, pengasuhnya dan seorang sopir mengalami luka-luka dan kemudian dibawa ke RSUD Kertosono Nganjuk sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur, Tom Liwafa membagikan foto anak dari Vanessa Angel seusai mengalami kecelakaan itu. Dalam foto yang dibagikan di akun Instagram @tomliwafa, terlihat Gala yang berada di ruang perawatan dipangku oleh istri Tom, yakni Delta Hesti. Sementara itu, menurut laporan dari wartawan Tribun Jatim, kondisi sang sopir mengalami luka ringan dan kini tengah menunggu pemulihan untuk diperiksa. Jadi korban ini yang seperti kita ketahui kan jam 1 waktu jam 1 siang itu kan kecelakaan ya di tol di Jombang. Jadi pasien korban datang, kemudian kita lakukan pemeriksaan baik secara klinis maupun pemeriksaan penunjang. Jadi dari hasil yang kami dapatkan, kondisi pasien stabil ya. Terus kita lakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian ronsen dan CT kepala. Dari hasil pemeriksaan ini juga tidak kami dapatkan, jadi kondisinya juga bagus ya. Jadi kondisi pasien stabil. Jadi alasan dirujuk ini permintaan dari keluarga. Jadi supaya lebih dekat sama keluarga yang di Surabaya. Dirujuk kemana, Bu? Informasinya di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk lokasi CS ini? Kalau di yang korban yang anak ini, yang GA ya. GA ini memang kalau secara fisik, secara klinis itu memang cuma ada luka memar ya di bagian kepala. Jadi ada ada luka lecet di bagian dahi. Kemudian memang ada luka lebam di bagian mata ya. Untuk hasil scan-nya bagian kepala aman? Ya, aman. Jadi tidak ada tanda-tanda pendarahan di otaknya. Untuk sopir tadi gimana? Kondisi sopir IJ juga sama. Kalau dari ronsen juga tidak ada fraktur. Jadi tanda-tanda patah tulang juga tidak ada. Lecet? Iya, lecet tidak ada. Iya.
Vanessa Angel diketahui meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di Tol Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis 4 November 2021 siang. Selain Vanessa Angel, Bibi Ardiansyah, suaminya juga diketahui meninggal dunia akibat kecelakaan itu. Ayah Vanessa, Dodi Sudrajat, tampak syok ketika mendapat kabar duka tersebut. Dodi hanya meminta doa agar Vanessa pergi dengan tenang. Ayah dari Bibi Ardiansyah, Faisal, juga mengetahui kabar duka tersebut. Faisal mengatakan saat pergi ke Surabaya, Bibi izin untuk mengurus pekerjaannya. Ia mengaku bahwa setiap kali pergi memang selalu izin ke keluarga. Ia juga tak menyangka bahwa pamitnya Bibi dan Vanessa adalah ucapan terakhir anak dan menantunya itu. Sebelum insiden kecelakaan, Vanessa Angel sempat memposting video dirinya sedang berada di perjalanan. Vanessa pun juga memasang question box pada Instagram story-nya. Ia juga sempat mengunggah video beserta buah hatinya saat di tengah perjalanan tersebut. Sebelum peristiwa kecelakaan terjadi, Vanessa Angel sempat mengutarakan keinginannya dalam Instagram story sang suami, Bibi. Vanessa ingin mendapatkan kado pada momen hari ulang tahunnya pada bulan Desember nanti. Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia dalam kecelakaan di tol tujuan Surabaya, tepatnya kilometer 672 plus 300 ruas tol Jomo. Kecelakaan tunggal ini terjadi pada Kamis 4 November 2021 sekira pukul 12:34 waktu Indonesia Barat, melibatkan kendaraan roda 4 Mitsubishi Pajero Sport bernomor polisi B1264 BJU. Selain menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, kecelakaan ini juga mengakibatkan 3 penumpang lainnya luka-luka. Yang menjadi sorotan dalam kecelakaan ini adalah sopir Vanessa, diketahui juga terlibat dalam kecelakaan. Sopir mobil yang diketahui bernama Tubagus Jody sempat merekam dari dalam mobil situasi tol Nganjuk yang dilewati. Tampak mobil melaju kencang di ruas tol kilometer 555. Diduga video tersebut diambil sekira 1 jam sebelum peristiwa kecelakaan. Seperti diketahui, kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya ini terjadi di ruas tol kilometer 672 jalur A arah Mojokerto pada pukul 12:34 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, kini unggahan tersebut sudah dihapus dan tak dapat dilihat di Instagram Jody. Namun sejumlah warganet gerak cepat merekam unggahan tersebut sebelum dihapus.
Artis Vanessa Angel dan sang suami tewas dalam insiden kecelakaan di Tol Nganjuk arah Surabaya pada Kamis 4 November 2021 siang. Keduanya mengalami kecelakaan tunggal saat menumpangi mobil sport Pajero putih bernomor polisi B1264 BJU. Mobil tersebut berisi 5 penumpang. Crazy Rich Surabaya, Tom Liwafa turut membantu dalam mengurus jenazah Vanessa dan suaminya yang akrab disapa Bibi di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Melalui akun Instagram pribadinya, Tom mengabarkan kondisi anak Vanessa Angel yang kini sedang bersama sang istri Delta Hesti. Ia mengabarkan dirinya dan sang istri langsung menuju ke Nganjuk, Jawa Timur dari Surabaya. Selain itu, ia juga mengabarkan kondisi anak Vanessa Angel, Galaskai pasca kecelakaan. Sementara itu, sang istri melalui Instagram story-nya menyebutkan Gala saat ini mengalami sejumlah luka memar. Meski begitu, ia menegaskan bahwa sang anak ini baik-baik saja dan meminta doa agar proses penyembuhan berjalan dengan lancar. Masih melalui Instagram story-nya, Delta Hesti mengunggah foto bersama Vanessa dan teman-temannya. Dalam foto itu, ia menuliskan akan menjaga Gala. Kalau misal untuk acara beliau tersendiri, kebetulan itu hubungannya sama istri saya dan beberapa teman-teman. Karena Vanessa juga kan ada bisnis beberapa dengan rekan-rekan Surabaya. Ada di Jewelry, ada juga di beberapa fashion segala macam. Ada juga kerjasama dengan beberapa protokol kesehatan di Surabaya. Jadi agendanya beliau juga ada beberapa lebih seperti itu. Rencananya Vanessa berapa hari Surabaya, Mas? Untuk itu jujur saya nggak tahu sama sekali. Karena gini, kronologinya tadi itu mungkin sekitar siangan ya, saya harus cek handphone lagi kalau misal mau detail. Itu saya tiba-tiba ditelepon oleh istri saya, yang kebetulan istri saya itu pada waktu itu di rumah dan saya di kantor. Saya cukup terkejut karena pada waktu itu juga saya kira kan kecelakaan biasa ya. Kemudian dari drivernya sendiri telepon saya, nadanya udah nangis segala macam, nolongin Gala, ya kan. Saya pikir waktu itu karena saya ngerasa bahwasanya ini juga kalau ditempuh perjalanan juga cuma 1 jam, langsung istri saya itu bergerak langsung ke lokasi tempat kecelakaan itu terjadi. Langsung saya koordinasikan dengan Polda Jatim, pada waktu itu ada Bang Taufik juga, untuk kemudian mengecek lokasi dan kebenaran yang terjadi di sana itu seperti apa. Nah, terus kemudian ketika istri saya nyampe di sana, betapa kagetnya istri saya. Ternyata keadaan daripada Mbak Vanessa sama Mas Bibis itu sudah tidak tertolong lagi. Namun anaknya Gala tadi langsung di rumah sakit itu disamperin istri saya karena memang susternya Gala itu kan kebetulan kondisinya juga lumayan parah ya. Dalam arti sekarang aja udah dirujuk ke Surabaya. Jadi akhirnya istri saya tadi itu menemani Gala, dan ini mungkin beberapa menit lagi Gala juga akan nyampe di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Karena memang saya pikir Gala akan lebih enak di sini, karena kalau di sini kebetulan saya juga udah dikontak beberapa keluarga daripada Mbak Vanessa sama Mas Bibis kan kebanyakan di Surabaya dan sekitarnya. Jadi lebih enak kontrolnya. Dan kebetulan tadi ada suster saya sudah saya telepon untuk kemudian nanti bisa untuk split untuk ini istilahnya ngeramut Gala ya di rumah sakit ini. Artinya usai kecelakaan itu sopir langsung menghubungi Mas Tomli gitu ya? Enggak, istri saya dulu. Istri Mas Tomli. Jadi sebelum menghubungi istri saya, ternyata sopir ini udah menghubungi banyak orang. Teman-teman saya ini telepon karena kebetulan memang saya paling dekat lokasinya ya. Kebetulan saya tinggal di Jawa Timur. Jadi akhirnya mungkin salah satunya adalah saya yang sama istri saya yang bergerak paling cepat. Ada beberapa teman lain sebenarnya tadi yang bergerak ke sana, tapi ya itu tadi karena memang sudah sudah terkoordinasikan dan segala macam. Beberapa teman-teman ada yang balik kanan, ada juga yang di sana. Jadi tadi di sana sudah di ini ya, jadi kalau sudah di CT scan juga, ternyata alhamdulillah hasilnya bagus. Akhirnya ketika hasilnya bagus ini Gala bisa untuk dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini. Malam ini ya, Mas? Malam ini. Pak, ke Surabaya itu dalam rangka apa? Ke Surabaya ada beberapa acara ya beliau ya. Cuma yang paling paham itu sebenarnya manajernya beliau. Jadi ada beberapa acara yang memang saya pikir akan mengadakan pertemuan juga sama teman saya, rekan saya dan lain-lain sebagainya. Karena memang untuk Vanessa sendiri memang paling sering untuk biasanya ke Surabaya sama ke Bali. Urusan untuk bisnis.
Mas tahu nggak alasan kenapa milih jalur darat, nggak milih jalur udara? Saya kurang paham ya, karena saya sendiri adalah orang tipikal yang memang jalur udara kalau saya. Jadi pada waktu itu saya juga sempat ngobrol sama Bibis ya, karena beliau itu nyamannya seperti itu. Makanya saya juga nggak paham. Padahal kan kita kalau darat kan, udara kan cuma tinggal PCR doang, segala macam kelar kan. Cuma ya mungkin itu pilihan dia, Mas. Kita juga saya nggak paham juga saya. Berarti udah sering sekeluarga berkendara ke Surabaya? Kalau misal teman-teman awak media yang mengikuti beliau, Vanessa sama Bibis ini memang sering sekali untuk kendaraan darat. Mungkin untuk 1 bulan bisa sampai 4, 5, 6 kali saya pikir ya. Mau itu ke Bogor, mau ke Bali, mau ke Surabaya, itu kendaraan darat. Artinya memang kalau menerima apa pekerjaan di sini sering mengajak gala juga berarti? Memang saya kira beliau ini kan keluarga yang cukup harmonis dan memang apa ya, parentingnya juga bagus segala macamnya. Jadi memang kemana-mana setahu saya gala ini selalu diajak, mau itu di luar kota manapun. Karena kondisinya gala di mana dan posisinya di mana? Alhamdulillah kondisi gala saat ini itu bersama istri saya menuju ke rumah sakit ini. Sekarang kondisinya memang memar di bagian salah satu matanya ya. Tapi ketika disidisikan sama dokter tadi, saya sudah confirm bahwa tidak ada masalah yang cukup serius. Di sini nanti menjalani perawatan lebih lanjut. Di sini akan menjalani perawatan lebih lanjut. Bila kemudian besok diobservasi kembali dan hasilnya bagus, kemungkinan besar nanti tim saya dan istri saya nanti yang akan mengantarkan Gala ke Jakarta. Tadi yang di sini ada saudara, Bibi. Oh iya, jadi kebetulan saya kesini tadi itu banyak sekali ketemu dengan saudara-saudara dari Mas Bibi sama Mbak Vanessa ya. Ada mungkin sekitar 8 orang. Yang beberapa orangnya itu langsung berangkat ke Jakarta. Beberapa orang lainnya itu ada stay di sini tadi untuk mengkoordinasikan ini supaya kemudian keadaan Gala ini yang kita prioritaskan. Dalam konteks ini dengan sebagai apa? Mengundang Persahabatan. Kalau mengundang acara yang mana yang saya undang? Iya. dan pengundang. Bukan. Sudah cukup lama berarti Mas ya? Saya sama Vanessa sama Bibis ini bukan hubungan kerja atau bisnis ya, tidak ada sama sekali. Saya sama beliau ini hubungannya adalah hubungan persahabatan. Karena saya juga cukup lama di Jakarta juga. Teman-teman mungkin beberapa media mungkin tahu kedekatan saya sama Vanessa sama Bibis itu dari lama. Jenazah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah diberangkatkan ke Jakarta melalui jalur darat. Ada 2 ambulans yang mengantar 2 jenazah tersebut. Rombongan jenazah diberangkatkan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim Surabaya pada Kamis 4 November 2021 sekira pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Menurut pantauan tribunjatim.com, tampak di Rumah Sakit Bayangkara beberapa kerabat, sahabat, dan kolega dari Vanessa Angel juga ikut dalam rombongan pengantar jenazah. Kedua jenazah akan disemayamkan di kediaman Vanessa dan Bibi di kawasan Srengsen, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Detik-detik pelepasan jenazah Vanessa dan Bibi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim Surabaya terekam video yang diunggah oleh Tom Liwafa di Instagram Story-nya. Dalam unggahannya, Crazy Rich Surabaya itu mengucapkan selamat jalan kepada jenazah Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansyah. Diketahui sejak Kamis malam, rumah Vanessa di kawasan Kembangan, Jakarta Barat tampak sudah dipenuhi oleh pelayat dan keluarga. Di halaman juga sudah berdiri sejumlah karangan bunga duka cita. Jenazah Vanessa dan Bibi akan dimakamkan berdampingan pada Jumat 5 November 2021 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat di TPU Ulu Jami, Jakarta Selatan. Persiapkan untuk nanti jenazah datang? Ya, di sini keluarga sudah menyiapkan ya tenda, tempat kursi untuk kedatangan para jenazah untuk melayat. Kalau rencana dimakamkan kapan tuh Pak RT, PRW? Besok jam 9 pagi di pemakaman Taman Malaka. Jalan Swadharma. Keduanya sama, baik almarhum Bibi maupun ini. Sama. Ditumpuk atau gimana? Tanya dimakamkan di sana? Sebelahan aja. Karena masih luas pemakamannya, masih luas, masih bisa. Nggak ditumpuk. Beda. Dua itu. Kenapa memilih di situ Pak?
Ya karena di TPU Joglo memang sudah penuh, nggak bisa, jadi dapatnya di Swadharma. Kalau di dalam situasi keluarga gimana nih Pak? Ya, Bapak sendiri melihat. masih berduka Mbak, keluarga masih berduka. Ibu Vanessa di mana Pak sekarang? Di rumah sakit. Ya, apa yang Pak, nanti itu menempuh darat apa? Darat ya. Bapak terakhir melihat Vanessa kapan Pak? Oh, lama nggak ketemu karena COVID, jadi jarang kemari. Sosok seperti apa sih Pak Vanessa sendiri di mata Bapak? Orangnya ramah, alhamdulillah baik. Almarhumah baik, sudah hampir 3 tahun lebih dia tinggal di perumahan Mediterania ini. Mungkin nanti ada pengajian juga ya Pak di sini. Ada tahlilan. Ya. Udah ya Mbak, cukup ya Mbak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak siapa? Ahmad Jakwan Sebagai ketua RW. RW 03. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Ahmad Jakwan ketua Bentar RW. Pak, bentar, Pak. Pak, berarti tadi sampai sini. Jenazah sampai sini jam berapa Pak? Diperkirakan subuh sampai sini jenazah ya. Melalui darat ya Pak ya? Darat. Udah ya Mbak, cukup ya Mbak. lagi. Dari Metro Pak, boleh dikonfirmasi berarti jenazah diperkirakan tiba dini hari nanti ya Pak? Ya, sekitar subuh lah. Berarti sekarang sedang dalam Persiapan perjalanan. untuk di rumah nanti persiapannya apa saja yang sudah dilakukan? Ya, tadi keluarga udah menyiapkan alas-alas untuk jenazah tiba di rumah duka. Untuk pemakaman misalnya besok ya Pak? Jam berapa Pak ya? Jam berapa Pak ya? Pagi. Jam berapa? Ya, nanti disolatkan di Masjid Kolbu, perumahan Mediterania. Masjid Kolbu. Ya, Permata Kolbu, perumahan Mediterania. Untuk keluarga sudah kumpul di sini semua Pak ya, orang tua. Ya, keluarga sedang berdatangan. Ya, Boleh Pak. disebutkan mungkin Pak? Di dalam ada keluarga, ada ayah, ibu. Polisi menjelaskan hasil olah tempat kejadian perkara sementara kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa Vanessa Angel beserta sang suami. Menurut polisi, tidak ditemukan bekas pengereman mobil yang dikendarai Vanessa dan suaminya untuk menghindari kecelakaan. Mitsubishi Pajero putih dengan nomor polisi B1264BJU itu juga melaju dengan kecepatan 120 km per jam di atas batas ketentuan jalan tol, yakni 100 km per jam. Hal itu diketahui didapat dari fakta bahwa tidak ada bekas rem untuk menghindari kecelakaan dan tidak ada permasalahan teknis yang membuat Vanessa terlibat kecelakaan. Selain itu, mobil juga melaju dengan kecepatan 120 km per jam yang melampaui batas ketentuan dan menabrak ujung beton pembatas jalan tol yang ada di sebelah kiri jalan. Hal tersebut membuat mobil terlempar 30 meter ke tengah jalan sampai posisi kendaraan menghadap ke arah berlawanan dari titik kecelakaan awal. Vanessa Angel dan suami berada di kursi penumpang kiri. Seusai kecelakaan, Vanessa Angel ditemukan berada berada 3 meter di luar mobil. Sementara suaminya, Bibi Andriansyah, berada di kursi penumpang depan kiri. Keduanya meninggal di lokasi kecelakaan. Kronologi singkat dari kepolisian, mobil keluarga Bibi ini berangkat dari Jakarta dan setiba di kilometer 673 plus 300A ruas tol Jombo, Jawa Timur, kendaraan tersebut tiba-tiba menabrak beton pembatas kiri ruas tol. Akhirnya kendaraan Pajero tersebut terpelanting dan berputar hingga berhenti di lajur cepat. Sementara situasi saat kejadian arus lalu lintas landai, lancar dan cuaca cerah. Akibat kecelakaan ini, Vanessa Angel dan suami meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan anak Vanessa, yakni Galaskai, asisten rumah tangga, dan sopir mengalami luka berat dan ringan yang kini mendapat perawatan yang kemudian dirawat di Rumah Sakit Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Baik Tribuners, demikian informasi terkait fakta-fakta insiden kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya.
Saya mewakili segenap redaksi mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Vanessa dan Bibi. Semoga keluarga diberi ketabahan dan amal ibadah almarhum serta almarhumah diterima di sisinya. Demikian saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.